Halo Trivers, welcome back to Triv YouTube channel. Semoga kamu sehat selalu ya. Gimana nih, sudahkah kamu cuan hari ini? Trivers, balik lagi sama aku di sesi belajar bareng Triv. Kemarin kita udah ngebahas mengenai pattern candle, dimana itu bisa jadi cara menentukan technical analysis dalam menganalisa kripto. Selain pattern candle, kali ini aku bakalan ngebahas mengenai cara yang bisa digabungkan sama pattern candle, biar analisa kalian semakin akurat. Penasaran nggak kira-kira aku bakalan jelasin tentang apa? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel YouTube Triv. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya, biar kamu nggak ketinggalan update video baru dari Triv. Thank you! Grafik candlestick menampilkan histori pergerakan pasar dari waktu ke waktu, di mana itu bakalan ngebentuk pola tertentu secara berulang. Hal itu terjadi karena ada kaitannya sama psikologi market yang nanti bakalan kita bahas di video belajar bareng Triv selanjutnya ya. Langsung aja ya, kita mulai dari bentuk pola yang pertama, yaitu flag, di mana flag adalah area konsolidasi yang melawan arah tren. Biasanya terbentuk setelah pergerakan harga yang tajam, jadi kelihatan kayak bendera sama tiangnya. Flag biasanya dipakai buat identifikasi potensi tren yang bakal berlanjut. Dilihat juga dari volumenya, biasanya terjadi dalam volume tinggi, dan konsolidasi terjadi pada volume yang rendah. Ada 3 variasi di pola flag, yaitu bull, bear, dan pinen. Kalau bull flag terjadi ketika uptrend, tiba-tiba terjadi pergerakan seperti ini. Biasanya bakalan diikuti oleh kelanjutan harga ke atas. Kalau bear flag biasanya terjadi ketika downtrend dan terjadi pergerakan seperti ini. Biasanya bakalan diikuti tren turun ke bawah. Kemudian pinen, di mana area konsolidasi punya bentuk mirip segitiga dan akan terlihat kelanjutannya ketika candle sudah breakout. Bisa terjadi bullish maupun bearish tergantung dari tiangnya. Ketika tiang berada di atas, berarti tren biasanya bakalan turun terus. Dan berlaku juga sebaliknya, jika tiang berada di bawah, berarti tren bakalan naik. Kemudian ada pola triangle, pola grafik yang kebentuk dari harga yang memusat dan diikuti sama kelanjutan trennya, bisa juga jadi referral. Pola triangle punya 3 variasi juga ya. Yang pertama ada ascending triangle, disebut ascending karena dibentuk oleh area resisten yang horizontal dan trend line yang terlihat sedang naik jika ditarik dari titik tinggi ke rendah. Ketika berhasil tembus garis resistance, harga cenderung naik drastis. Ingat ya, pola ini adalah pola bullish. Kemudian ada descending triangle. Kebalikan dari ascending tadi, pola ini terbentuk ketika area support horizontal dan trend line yang sedang turun. Ketika harga menembus garis support, maka harga cenderung terjun ke bawah. Jadi pola ini adalah pola bearish. Kemudian ada symmetrical triangle, di mana pola ini mirip banget sama pinen. Pola ini bisa menjadi bullish maupun bearish. Sama seperti pinen tadi, pola ini ngikutin tren yang udah terbentuk sebelumnya. Selanjutnya ada pola grafik wedge. Pola ini terbentuk ketika trend line sangat berpusat, yang berarti ada pergerakan harga yang sangat ketat. Hal itu berarti bahwa bakalan terjadi reversal atau kebalikan. Pola wedge punya 2 variasi, yaitu rising wedge dan falling wedge. Kalau pola rising wedge biasanya muncul saat uptrend ketika harga yang semakin ketat alias mengalami uptrend dan persaingannya mulai melemah. Maka akhirnya menembus trend line yang bawah dan terjadilah reversal bearish. Kemudian yang kedua ada falling wedge, kebalikan dari rising wedge, di mana ketika sedang terjadi downtrend dan harga terus turun dan mengerucut, ketika harga bisa menembus trend line atas, maka dipastikan bakalan terjadi bullish reversal atau kenaikan harga. Selanjutnya ada pola double top dan double bottom. Pola ini terjadi ketika pasar bergerak membentuk grafik huruf M atau W. Pola ini emang agak susah dilihat, kadang bisa aja nggak selalu berbentuk huruf M atau W dengan sempurna. Double top adalah pola bearish reversal karena berbentuk huruf M. Ditandai ketika sedang naik, kemudian pullback dan menyentuh titik yang tingginya sama. Karena menembus resisten dan harga menembus titik pullback yang ada di antara kedua top tadi, sehingga membuat harga menjadi turun. Kemudian ada double bottom. Pola ini adalah pola bullish reversal, di mana harga sempat menyentuh titik low 2 kali dan kemudian harga hampir menembus bounce antara kedua low. Ketika sudah menembus, maka pola double bottom ini baru terkonfirmasi. Selanjutnya ada head and shoulders.
yaitu pola bearish reversal dengan satu baseline atau neckline dan 3 top. Kalau dilihat dari namanya, ini berarti kepala dan bahu, di mana sesuai seperti gambar, ada 2 top yang berada di harga yang kira-kira sama yang bisa disebut bahu, dan ada 1 top di harga yang lebih tinggi di tengah-tengah yang bisa disebut head. Pola ini bisa terkonfirmasi ketika harga menembus neckline atau garis yang berada pada kedua pullback antara head dan masing-masing shoulders. Selanjutnya ada kebalikan dari head and shoulders, yaitu inverse head and shoulders. Pola ini menandakan terjadinya bullish reversal terbentuk ketika harga sedang jatuh dan membentuk 2 low yang berada di harga yang sama. Namun di antara 2 low ada low yang lebih dalam. Viewers, kalau kamu mau benar-benar terjun ke dunia kripto, minimal kamu harus tahu dasar-dasar dalam menganalisa pasar. Kalau kamu masih belum tahu caranya, selain lihat video ini, kamu juga bisa lihat video di playlist YouTube Thrift di pojok kiri atas ya. Dari yang aku jelasin tadi, kira-kira mana yang belum kamu paham, Thrifers? Coba tulis pertanyaan kamu di kolom komentar ya, nanti aku pasti balesin satu persatu. Jangan lupa buat trading di Thrift dan ajak temen kamu pakai kode referral kamu biar kalian bisa main spin and win dan ngedapetin jackpot sebesar 0,1 Ethereum. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you udah nonton. Stay safe Thrifers. Saya pakai Thrift.